Yuk, selamat malam. Kembali lagi di channel gua Rian Ahmad. Oke, em, kali ini gua nggak akan bahas banyak berita yang menarik ya, karena minggu lalu, tepatnya pada hari Sabtu kalau nggak salah, kabar duka kembali datang dari ajang balap Grand Prix balap motor. Yang pertama itu datang dari kelas Moto3, kepergian dari Jason Dupasquier. Terus nggak berselang lama setelah itu eh, menyusul lagi pembalap dari tim CEV Moto3 yakni Hugo Milan. Terus minggu kemarin menyusul lagi salah satu pembalap dari ajang Superbike di kelas terendahnya Superbike yakni WSSP atau World Super Sport 300 yakni Dian Berta Vinales ya. Dia adalah salah satu pembalap muda yang baru saja berusia 15 tahun dan merupakan uh, adik dari Maverick Vinales atau adik sepupu ya, atau sepupu dari Maverick Vinales ini. Jadi gua juga turut sedih, turut berduka atas kepergian dari Dian Berta Vinales, mengingat dia adalah salah satu pembalap yang kalau menurut gue ya, pembalap yang memiliki masa depan yang cerah. Kenapa? Karena Dan Berta Vinales ini dia adalah salah satu pembalap yang memiliki gaya balap yang bisa dibilang ya agresif ya, nggak jauh beda lah sama kakaknya ya di MotoGP Maverick Vinales. uh, Ya gue cukup sedih sih intinya ya. Ya gue berharap semoga dari keluarga Vinales ya, marga Vinales diberikan kesabaran atas cobaan yang diberikan ini. Uh, Tentunya ini kabar yang cukup mengagetkan buat gue kan. Uh, tapi gue gak akan ngebahas itu untuk full videonya. Yang akan gue bahas adalah salah satu pernyataan yang dari salah satu pembalap dari Super Sport 600 kalau nggak salah ya, si Michael Fabrizio, yang menyebut kalau uh, meninggalnya siapa Dan Berta Vinales ini disebabkan karena Marc Marquez. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya Marquez nggak salah gitu. Kenapa gue menyebut Marquez nggak salah? Yang pertama, Marquez melakukan semuanya ya sesuai dengan yang dia bisa, ya sesuai dengan gaya balapnya. Ya, di sini Michael Fabrizio menyebut, saya menolak untuk balapan untuk menghormati kehidupan seorang manusia dan saya akan pensiun. Ini saatnya untuk bilang cukup. Hari ini adalah hari buruk meninggalnya pembalap berusia 15 tahun. Ya, ya gue respect sih kalau memang dia mau mengundurkan diri dari balapan tersebut. Gue cukup respect karena apa yang dia katakan sebenarnya di awal itu memang benar menghormati ya, itu cukup benar. Terus um, dia menambahkan lagi, saya berbaring di kasur menatap langit-langit kamar selama 5 jam, berpikir soal indahnya momen yang diberikan olahraga ini kepada saya. Tapi kembali setelah 6 tahun, saya merasakan perubahan besar di dunia ini, kata si Michael Fabrizio ya. Terlalu banyak pembalap minim pengalaman atau bahkan tanpa pengalaman tidak ada di kejuaraan dunia, tapi di kejuaraan nasional dimanapun, semuanya dilakukan untuk mendapatkan kursi terakhir demi uang. Ya, dan uniknya di sini si Fabrizio malah menyalahkan Marc Marquez. Ini unik.
kalau menurut gue ya. Kenapa? Dia menyebut beberapa tahun lalu ketika Marc Marquez ke MotoGP, Valentino Rossi dikritik karena kebanyakan komplain soal manuver salah yang dilakukan Marc Marquez. Anda seharusnya setuju dengannya. Marc telah menjadi patokan. Ya, ya, yang dimaksud gaya balap agresifnya Marc Marquez ini sebenarnya menjadi petaka buat pembalap lain yang dimaksud oleh si Michael Fabrizio ini. Dia juga masih menambahkan anak-anak muda ini meniru cara mengeksploitasi sejauh mana ia bisa melaju jauh menuju batasnya, menikung di samping musuhnya dengan mengambil risiko di setiap incinya. Sebagai tambahan, trek juga harus ditinjau lagi dan area bersih harus ditambah lagi semua. Ini karena FIM yang tidak memainkan peran protektif tapi hanya mementingkan bisnis. Ya ini fakta kalau untuk mementingkan bisnis ya, ini fakta banget. Tapi kalau di sini dia menyalahkan Marc Marquez karena gaya balapnya, it's wrong really. Ini salah besar. Kenapa? Karena si Marquez kan dia hanya melakukan balapan itu, ya itulah gaya balap dia gitu. Jadi um, ya mau nggak mau ya kan, dia kan bisa menjadi patokan baru buat MotoGP era modern ini. Karena kenapa? Kali ini gue bener-bener ngebela Marquez, bukan berarti gue uh, menganggap gaya balap agresif itu benar. Enggak, gaya balap agresif memang salah ya. Gaya balap terlalu agresif itu berbahaya, dan gue tahu itu. Karena dari hasil gaya balapnya agresif itu juga memakan banyak korban ya. Jadi gue nggak membenarkan, cuma kita di sini realita aja. Gue ngajak lu semua yang nonton video gue ini untuk berpikir secara logis. Ya, misalnya gini, lu masih umur 15 tahun dan lu sudah turun di ajang kejuaraan dunia balap yang paling bergengsi di dunia, termasuk Super Sport 300 ini termasuk, kalau gue bilang, ajang balap bergengsi. Kenapa? Karena menjadi salah satu ajang Superbike. Superbike ini satu kasta di bawahnya MotoGP dan masih dalam satu naungan yakni Dorna Sport. Ya, jadi sama-sama bergengsi lah. Ini Super Sport 300 ini Moto3-nya dari um, Superbike atau World Superbike. Jadi di sini dia menyebut bahwa Marquez menjadi salah satu patokan utama untuk para pembalap muda era modern. Ya emang gitu, memang benar. Marquez itu sekarang menjadi patokan buat para pembalap muda yang sekarang ini berlaga di ajang-ajang balap ternama ya, seperti VMCEV gitu ya kan. Banyak pembalap yang agresif di sana. Karena kenapa? Karena um, oke, sekarang Marquez sudah berusia 28 tahun ya kalau nggak salah, itu sudah 28 tahun ya, jadi sudah nggak muda lagi lah gitu. Kalau gue bilang udah, usianya juga udah cukup matang. Dia juga nggak selamanya akan melakukan gaya balapnya yang cukup agresif itu. Uh, gue gue pengen tahu contoh agresif itu seperti apa. Kalau gue lihat ya, banyak pembalap yang baru naik ke suatu ajang yang lebih tinggi itu memang harus benar-benar agresif. Kenapa? Ya kalau lu nggak agresif ya, lu main smooth aja, lu nggak bakalan bisa lu bersaing untuk um, apa bakalan bisa bersaing untuk fight untuk di depan gitu. Ya lu nge-stuck aja di belakang-belakang aja gitu. Contoh Valentino Rossi dulu di tahun 2000 gitu. Dia juga seringan crash juga, sering jatuh juga, dan walaupun tetap konsisten mendapatkan poin, setidaknya dia juga sempat tampil agresif dulu pertama kalinya gitu. Terus ada Jorge Lorenzo juga yang terkenal dengan sangat gaya balapnya sangat smooth. Saat dia naik ke MotoGP tahun 2008, cedera, dan crash terparahnya ya kalau gue bilang di tahun 2008 itu ya crash pas di MotoGP Laguna Seca ya. Dia sampai crash terpelanting dan sampai bener-bener apa ya, parah lah kalau gue bilangnya. Itu karena apa? Karena darah mudanya masih menggebu-gebu gitu ya. Karena masih muda, dia masih bisa bersaing untuk merasa dirinya tuh bisa mengeluarkan potensi lebih gitu. Jadi yang yang uh, membuat para pembalap muda ini
eee, bisa tampil seagresif seperti pembalap sekarang ini di MotoGP ini, yakni Marc Marquez ya. Ya karena mereka percaya bahwa kalau gaya balap agresif ini adalah salah satu solusi untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari si gaya balap ini, si pembalap itu, potensi sesungguhnya dari seorang pembalap gitu. Dan gak cuma Marquez kok yang punya gaya balap agresif, contoh aja kayak Pol Espargaro. Lu kalau lihat Pol Espargaro dari setiap kali dia masuk tikungan, keluar tikungan, memasuki mengovertake lawan-lawan itu pas lagi di KTM itu agresif banget gitu. Terus Maverick Vinales ya. Lu lihat Maverick Vinales di Qatar 2017. Lu lihat itu aja. Lu udah tahu kalau Maverick Vinales ini ya kakaknya dari si Dan Berta Vinales ini sebenarnya juga memiliki gaya balap yang sama dengan Marc Marquez ya, agresif. Ya. Bahkan hal itu juga dibenarkan oleh Angel Vinales selaku ayah kandung dari Maverick Vinales bahwa anaknya ini nggak cocok naik motor inline four ya. Ayahnya sendiri yang bilang karena ayahnya lebih tahu kalau si Maverick Vinales ini lebih cocok pakai motor yang lebih beringas daripada motor yang notabene smooth gitu. Nggak bisa karena Vinales juga memang memiliki gaya balap yang agresif kalau gue lihat gitu. Memang nyatanya seperti itu gitu. Jadi kalau pembalap-pembalap muda agresif ya ya wajar kalau gue bilang gitu. Bahkan pembalap dari Indonesia yang kita bangga-banggakan sekarang yang sedang berlaga di VMCEV Moto3, eh, di Red Bull KTM Rookies Cup juga ada itu juga agresif gitu. Siapa ya? Lu tahu lah siapa jawabannya ya? Mario Suryo Aji, ya kan? Si Mario kan ya lu tahu dia sekalinya dia perform ya, sekalinya dia memiliki perform, punya feel, punya pace yang bagus saat balapan, dia tampil agresif banget gitu. Dia bisa duel one by one sama banyaknya kompetitor, banyaknya um, rival di track. Ya memang gitu. Tapi Dean Bertavinals ini nasib gitu karena emang nasibnya nggak bagus di race Harris kemarin gitu, di hari Sabtu kemarin. Jadi kalau dia crash ya itu itu hal hal yang wajar kalau gue lihat di ajang balap gitu, terutama ajang balap motor ini kalau menurut gue ya wajar ya, dia crash jatuh. Kalau jatuhnya langsung ke gravel, langsung ke rumputan, langsung ke pinggiran ya aman gitu karena dia masih di tengah aspal, di track line, di track utamanya gitu. Jadi ya pas dia crash dia nggak sempet buat bangun ini, terus dihantam dari belakang ya mau gimana ya kan, namanya juga nasib. Naas kecelakaan di track kita semua nggak tahu gitu, sematang-matang apapun persiapan kita di sebelum balapan, kalau memang takdir, kalau memang itu semua bakalan terjadi ya kita nggak bisa merubah itu gitu. Dan kalau gue bilang si Michael Fabrizio yang menyalahkan Marc Marquez ini juga gue nggak tahu, tapi ini salah banget kalau lu nyalain Marquez itu. Marquez gak salah gitu. Dia hanya melakukan gaya balapnya sendiri, dia punya ciri khasnya sendiri, ya kan. Kalau kebetulan ya ciri khasnya ini menjadi salah satu patokan buat pembalap muda era modern sekarang, ya nggak salah ya. Dia tuh nggak salah. Jadi si Marquez ini nggak salah. Jadi gue bener-bener belain Marquez sekarang, eh, bukan berarti gue membenarkan gaya balap agresif itu diperbolehkan. Sebenarnya gaya balap agresif itu sesuai dengan yang bikin si pembalap tersebut itu nyaman aja lah gitu. Yang penting yang pertama, gaya balap agresif itu nggak ngebahayain pembalap lain, kayak misalnya nyenggol, jatuh, kayak ya kayak lu tau lah Marquez dulu gimana ya, menghalalkan segala cara gitu. Enggak sih, gua gua bukan berarti memperbolehkan gaya balap agresif ini, tapi ayolah ya,
coba berpikir secara logis saja gitu. Kalau misalnya kita balapan ya kan, gua balapan, kalau gua nggak agresif, gua nggak akan bisa mendapatkan hasil yang gua harapkan gitu, yang gua targetkan sebelum race. Dan lagi, seandainya gua nggak ya tentu kan kita balapan selalu punya pikiran, gua pengen dapat win point, gua pengen berjalan lancar sesuai apa yang gua inginkan ya. Gua pengen balik lagi seperti ya, bisa pulang lagi ke ini, ke rumah, kita nggak tahu jalannya race akan seperti apa gitu ya, karena race itu nggak disetting ya, race itu nggak disetting, lu yang bakal meninggal besok, lu yang bakal ini besok, lu yang bakal jatuh besok, enggak, semuanya nggak disetting. Cuma ya kurang beruntung aja, kalau gua bilang jatuhnya itu kurang beruntung, karena jatuhnya nggak langsung ke gravel, enggak, dia cuma ngeseliding doang terus jatuh gitu, karena dia masih dalam posisi trackline di tepat dimana harusnya si pembalap lain dari belakangnya itu masih harus lewat itu gitu, apa pas keluar tikungan, jadi ya tetap kehantam dari belakang. Ya mau gak mau luka paling serius sih di kepala sama di tulang belakang bagian atas tengah ya, jadi itu yang paling parah sih kalau gue bilang. Jadi ya intinya kita boleh uh, ini apa, membuat, memberikan penghormatan kepada Dianberta Vinales ya, sangat diperlukan. Tapi kita tidak boleh mencari kambing hitam, mengkambing hitamkan pembalap lain untuk dijadikan salah satu objek, uh, karena dia ya yang harus seakan-akan dia harus bertanggung jawab karena gaya balapnya. Enggak, it's wrong kalau gue bilang. Ini salah besar kalau lu mengkambing hitamkan sosok Marc Marquez, karena Marc Marquez tetap nggak salah gitu. Marc Marquez tidak bersalah ya. Intinya itu aja sih yang mau gue sampaikan di sini, karena banyak banget ya di postingan-postingan di grup MotoGP yang ngebahas ini gitu. Jadi ada juga yang bilang kalau memang ini ya, ini. Ya kalau pembalap agresif ya nggak bisa nyalin Marquez juga memang ya. Oke, mungkin sekian aja sih kalau dari gue ya. Thanks for watching this video. Thank you very much. Ciao.